Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Biar Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, kami telah menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang berhadirat, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau terus tolong kami, Engkau terus sertai kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam edisi Saat Teduh pada hari ini. Dan di Saat Teduh bulan ini kita akan membahas tentang selfless. Tetapi kita membahasnya yaitu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki karakter selfless seperti Kristus. Dan di sesi ini kita akan belajar tentang Ayub. Dan kita tahu semua tentang kisah Ayub. Siapa yang tidak tahu? Mungkin jemaat Tuhan yang mungkin baru bertobat belum tahu tentang kisah Ayub. Tapi saya mau menceritakan kisah Ayub hari ini. Bagaimana kita mau belajar tentang Ayub. Ayub mungkin di kalangan orang-orang Kristen, di kalangan orang percaya mungkin sangat fenomenal dari zaman ke zaman. Mengapa? Karena kisah Ayub yang mungkin sebagian banyak orang mengatakan, wah, mungkin jika saya mengalami kehidupan sama seperti Ayub, atau mungkin saya sama mengalami yang Ayub alami, mungkin saya tidak sanggup untuk menghadapi situasi bahkan proses yang Ayub alami pada waktu itu. Mungkin sebagian banyak daripada kita akan berkata demikian. Tetapi berbeda dengan Ayub. Ia dapat melewati masa-masa sukarnya, ia dapat melewati masa-masa sulitnya. Dan kita tahu ending daripada Ayub yaitu happy ending. Tetapi hari ini kita belajar tentang Ayub. Kitab Ayub bukan kitab dongeng, kitab novel atau kisah-kisah drakor yang dramatis. Tetapi ini adalah kisah nyata yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Apa yang dapat kita belajar tentang Ayub itu sendiri? Mari kita lihat di dalam Ayub 1 ayat yang kelima. Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima berkata demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Ia lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kita tahu kisah ini di mana anak-anak Ayub mengadakan pesta malam hari, mereka berfoya-foya, dan pada pagi hari Ayub bangun dan membangun mezbah untuk apa? Untuk anak-anaknya, membangun mezbah untuk pengampunan dosa orang lain. Orang lain yang melakukan, tetapi Ayub yang datang di mezbah Tuhan untuk meminta pengampunan, meminta keselamatan daripada Tuhan. Ayub peduli kepada orang lain. Ayub peduli kepada keluarganya. Ayub peduli kepada keselamatan orang lain, keselamatan keluarganya.
inilah nilai yang dihidupi oleh Ayub. Bahwa Ayub tidak mementingkan kepentingannya. Ayub tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Wah, mungkin bangun pagi kita berdoa, Tuhan berkati saya. Kita berdoa meminta pengurapan. Kita berdoa meminta penyertaan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Ayub, ia berdoa untuk orang lain. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita berdoa itu baik. Itu baik. Kita berdoa bangun pagi, kita berkata, Tuhan berkati saya, Tuhan urapi saya. Itu semuanya baik, tetapi ada yang lebih daripada itu, yang lebih penting, yaitu bagaimana kita memikirkan orang lain, keselamatan jiwa. Mungkin tidak semua jiwa, tetapi mungkin ada di pikiran kita satu jiwa yang kita doakan untuk bagaimana mereka bisa mengenal Kristus, mengenal tujuan Allah di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita setiap bangun pagi atau mungkin di saat teduh kita tidak hanya berdoa meminta berkat daripada Tuhan, tetapi berdoa buat keselamatan satu jiwa. Kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita sendiri, tetapi keselamatan orang lain. Dan apa yang kita pelajari dari kisah Ayub? Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 berkata demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, ini ketika Ayub mengalami situasi yang buruk, semuanya meninggalkan dia, hartanya habis, semua anaknya meninggal, dan istrinya meninggalkan dia. Dan sebelum istrinya meninggalkan dia, dia berkata bahwa kutuki Allahmu. Tapi Ayub berkata bahwa apakah kita mau menerima yang baik daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan. Selfless, ya memang baik kita tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain, tetapi ada hal yang penting, yaitu bagaimana kita memiliki kepentingan Kristus dibanding kepentingan kita. Yang kita lakukan adalah kita mempermuliakan nama Tuhan dalam situasi apapun. Mungkin secara manusia Ayub merasakan sakit amat berat ketika dia berkata bahwa apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Mungkin Ayub merasakan situasi yang begitu berat. Tetapi hari ini kita mau belajar. Di dalam hidup kita seharusnya semuanya tentang Kristus. Semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah masalah kita harusnya Kristuslah yang lebih besar dibanding daripada masalah kita. Banyak orang yang ketika menghadapi situasi masalah, mereka selalu cerita sana sini seakan-akan masalahnya lebih besar. Mereka cerita sana sini seakan-akan hidup mereka lebih berat, hidup mereka lebih memiliki banyak masalah. Dan banyak orang yang menceritakan masalahnya hanya mau memperlihatkan ke semua orang bahwa mereka lebih berat masalahnya. Bahkan yang lebih parahnya mencari belas kasihan daripada orang lain. Hari ini saya mau sampaikan bahwa seharusnya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Kristuslah yang dimuliakan. Kita semakin rendah, tetapi Kristus semakin ditinggikan. Kita semakin kecil, tetapi Kristuslah semakin besar. Hari ini mungkin ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita sangat berat, biarlah di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masalah kita, kita tidak hanya mementingkan ego kita, pengen diperhatikan,
diakui oleh orang lain bahwa masalah kita lebih besar, tetapi di tengah-tengah masalah kita biarlah Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari saja kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar tentang selfless dari tokoh-tokoh Alkitab pada hari ini. Kami belajar dari tokoh Ayub yang luar biasa. Biarlah Engkau memberkati kami, dan biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kami terus dikuatkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.